Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Lucia Novembrani Setia, mahasiswa dari Sosial Ekonomi Pertanian, kelas 2020D. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya. Soal yang pertama, mahasiswa menjelaskan definisi dan tujuan dari konsep perlindungan tanaman. Yang pertama, perlindungan tanaman. Perlindungan tanaman adalah salah satu upaya untuk mencegah kerugian pada tanaman dari organisme pengganggu tanaman. Yang kedua, tujuan perlindungan tanaman yaitu untuk melindungi, mencegah, atau menghindari tanaman dari organisme pengganggu tanaman. Tanpa adanya perlindungan tanaman, maka tanaman akan mati. Yang ketiga, perlindungan pada hakikatnya tidak meningkatkan hasil. Akan tetapi, dengan adanya perlindungan tanaman, maka tanaman akan normal atau mantap. Pada soal yang kedua, mahasiswa menyampaikan hasil analisis perlindungan tanaman dari organisme pengganggu tanaman. Pentingnya perlindungan pada tanaman yaitu untuk mencegah atau menghindari tanaman dari organisme pengganggu tanaman. Manfaat pentingnya perlindungan tanaman yaitu untuk mempertahankan produktivitas, kualitas, maupun kuantitas pada tanaman. Yang kedua, menguntungkan petani. Yang ketiga, menjamin kesehatan manusia. Dan yang keempat, mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Pada soal yang ketiga, mahasiswa menyampaikan identifikasi hama dan penyakit pada satu tanaman perkebunan, satu tanaman hortikultura atau satu tanaman pangan. Yang berikutnya ulat buah. Gejala yang ditimbulkan adalah daun yang berlubang-lubang. Yang keempat, kepik emas. Terdapat lubang-lubang pada daun serta daun menjadi transparan seperti bekas gerakan. Lalu yang berikut klasifikasi penyakit pada tanaman. 1. Penyakit karat. Gejala yang ditimbulkan akibat serangan penyakit karat ini yakni pada jaringan daun terdapat bintik-bintik kecil berwarna kecoklatan, baik di permukaan daun sebelah atas maupun bagian permukaan daun sebelah bawah. Biasanya dikelilingi oleh jaringan korolis. Yang kedua, penyakit hawar daun. Tanaman buncis yang terserang ini biasanya akan terlihat bercak kuning di bagian tepi daun, kemudian meluas menuju daun tengah. Daun terlihat layu, kering, berwarna kecoklatan kekuningan. Bila serangannya hebat, daun berwarna kuning seluruhnya dan akhirnya akan mati. Yang berikut identifikasi hama dan penyakit tanaman jagung. Yang pertama, lalat bibit. Lalat bibit menyerang tanaman jagung pada umur 12-33 hari. Gejala yang ditimbulkan dari serangan hama lalat bibit yaitu daun berubah warna menjadi kekuningan. Di sekitar gigitan ada bagian terserang mengalami pembusukan. Yang berikut belalang. Gejala yang ditimbulkan yaitu gigitan pada bagian tepi daun. Gejala serangan belalang tidak spesifik tergantung pada tipe tanaman yang diserang oleh tingkat populasi dari spesies ini. Yang berikut penggerak batang jagung. Hama penggerak batang jagung menyerang tanamannya itu dengan terjadinya serangan yaitu adanya serbuk berwarna putih, besertakan di sekitarnya permukaan daun dan bunga jantan patah. Yang berikut penyakit pada daun. Yang pertama, penyakit bercak pada daun. Penyakit bercak pada daun mulai menyerang tanaman jagung pada umur 54 hari sampai pada saat tanaman jagung berumur 75 hari. Secara mesofilnya, penyakit bercak daunnya ditimbulkan di lapangan, umumnya berbentuk kumparan dengan bercak berwarna hijau, kuning, atau krotik, kemudian menjadi warna kecoklatan kemerahan. Yang kedua, penyakit karat daun. Penyakit karat daun mulai menyerang tanaman jagung dari umur 33-75 hari. Penyakit karat yang ditemukan di lapangan umumnya berbentuk bercak-bercak berwarna kuning dan merah. Pada soal yang keempat, kita akan menjelaskan gejala yang ditimbulkan akibat serangan dari salah satu hama atau penyakit pada tanaman. Contohnya tanaman cabai. Hama yang terdapat pada tanaman cabai ini menyerang dengan cara mengisap permukaan cairan di bawah daun dan ditandai dengan bercak-bercak pada daun dan akan berwarna coklat dan akhirnya akan mati. Yang kedua, penyakit pada tanaman cabai ini. Pengaruh kelayuan pada tanaman daun yang terserang mulai dari bawah daun menguning serta menjalar ke atas ranting dan sampai pada batang, maka buah akan gugur dan mati. Sekian dan terima kasih.